Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikodemus SK, NPM 221010 mata kuliah dari Pres. Saya di sini untuk membacakan materi tentang delik pres dalam KUHP. 1. Pengertian delik pres. Delik pres adalah tindak pidana yang dilakukan melalui media pers atau media massa, yakni kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana penerbitan, penyiaran, atau publikasi kepada umum. Dalam konteks Indonesia, pengaturan delik pers dapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setelah adanya Undang-Undang Pers, sebagai besar, sengketa pers diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, sehingga pemidanaan melalui KUHP menjadi multimun remedium. 2. Pengaturan dari pers dalam KUHP, walaupun KUHP tidak secara eksplisit menyebut delik pers, sejumlah pasal di dalamnya sering digunakan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan melalui media pers. Jenis delik pers dalam KUHP meliputi A. Delik penghinaan digunakan ketika suatu tulisan atau berita dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Pasal yang terkait pasal 310 KUHP penghinaan, pasal 311 KUHP fitnah, pasal 315 KUHP penghinaan ringan, pasal 316 KUHP penghinaan terhadap pejabat, pasal 207 KUHP penghinaan terhadap penguasa umum, pasal 208 KUHP tentang penghasutan dengan tulisan. Relevansi dengan pers jika penghinaan dilakukan melalui media cetak atau elektronik dianggap sebagai pencemaran dengan tulisan, sehingga pemidanaannya lebih berat. B. Delik penyiaran informasi bohong dan penghasutan. Berhubung dengan pemberitaan yang dapat menimbulkan keonaran atau penggangguan ketertiban, pasal-pasal yang terkait dalam pasal 14 sampai 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, pasal 160 KUHP penghasutan, pasal 161 KUHP penyebaran tulisan penghasutan. C. Delik kesusilaan. Berkaitan dengan pembuatan hal-hal yang melanggar kesusilaan publik, pasal-pasal yang terkait pasal 282 KUHP penyiaran menyebarkan tulisan atau gambar melanggar keasusilaan. D. Delik ketertiban umum dan keamanan negara. Media pers yang mempublikasikan materi tertentu dapat dianggap mengganggu keamanan negara. Pasalnya pasal 154 sampai 155 KUHP penyebaran permusuhan terhadap pemerintah. Pasal 156 sampai 157 KUHP tentang penistaan terhadap golongan atau ras. 3. Asas dan prinsip penting dalam delik pers. A. Pertanggungjawaban. Dalam delik pers, pihak yang dapat minta pertanggungjawaban yaitu penulis, pemimpin redaksi, penerbit, atau perusahaan pers. Namun dalam praktik setelah Undang-Undang Pers, pemimpin redaksi sering dianggap pihak yang bertanggung jawab atas isi pemberitaan. B. Pidana bersifat multimun remedium. Setelah berlaku Undang-Undang Pers, mekanisme penyelesaian utama adalah hak jawab, hak koreksi, penyelesaian melalui Dewan Pers Pidana atau KUHP digunakan jika tindakan tidak berkaitan dengan kerja atau jurnalistik atau media bersangkutan bukan pers yang sah menurut Undang-Undang Pers. 4. Perbedaan delik pers dalam KUHP dan Undang-Undang Pers. Aspek KUHP Undang-Undang Pers fokus tindak pidana pada dalam isi penghinaan, hasutan, dan lain-lain. Kebebasan pers, etika, penyelesaian sengketa, saksi pidana, penjara,
atau denda, tidak ada pidana. Hanya administratif atau etis mekanisme peradilan pidana Dewan Pers. Tujuan menjaga ketertiban umum, melindungi kemerdekaan pers dan tanggung jawab media. 5. Contoh kasus pers yang kerap muncul. Pencemaran nama baik melalui pemberitaan yang tidak diverifikasi, penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, mempublikasikan konten vulgar atau melanggar kesusilaan, pemberitaan yang mengandung kebencian terhadap golongan tertentu. Jadi kesimpulannya, Delipres dalam KUHP mencakup berbagai tindakan pidana yang dilakukan melalui media pers, terutama terkait penghinaan, kesusilaan, penghasutan, dan pemberitaan bohong. Namun sejak Undang-Undang Pers 1999, pendekatan penanganan lebih menitikan beratkan pada etika dan mekanisme Dewan Pers, bukan binaan langsung. Sekian dari saya, presentasi dari Nikodemus SG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.